warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Chandra Purnama, saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep kemiskinan. Saya di sini sebagai pemateri 1. Konsep kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang, individual maupun kelompok, tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga yang ia miliki, baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut guna dalam bersaing. Ataupun kemiskinan juga bisa disebut sebagai keadaan di mana terjadi ketidakmampuan baik kelompok maupun individual untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, maupun tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ada pun ciri-ciri kemiskinan pada umum. Yang pertama, tidak memiliki faktor produksi. Contohnya, ia tidak memiliki modal seperti tanah, lahan yang untuk dia produksi, ataupun keterampilan. Dia tidak memiliki keterampilan. Yang kedua, tingkat pendidikan rendah. Dengan adanya tingkat pendidikan rendah, itu bisa menyebabkan dia sulit mendapat pekerjaan, sehingga dia menganggur dan terjadilah kemiskinan. Yang ketiga, kebanyakan tinggal di pedesaan. Mengapa rata-rata kemiskinan itu terjadi di pedesaan? Yang pertama, di pedesaan sulit mendapat kerja, ataupun di pedesaan itu tidak memiliki lapangan pekerjaan. Baik, selanjutnya saya Indah Trihandayani sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural. Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural atau budaya disebabkan oleh sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Faktor penyebab lain yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan karena otoritas struktural yang dominan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya alam, dan keterisolasian, dan rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat. Dan kemiskinan sementara, yaitu yang disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kronis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan, dan bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan. Penyebab utama kemiskinan desa adalah pendidikan yang rendah, ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian, ketidakmeratanya investasi di sektor pertanian, alokasi anggaran kredit yang terbatas, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, pengelolaan ekonomi secara tradisional, rendahnya produktivitas dan pembentukan modal, budaya menabung yang belum berkembang, dan tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Winata, jurusan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat. Di sini ada 3 banyak terjadi dampak kemiskinan. Yang pertama, ada kesejahteraan masyarakat sangat jauh dari sangat rendah. Contoh, secara ekonomi Indonesia memang
masuk dalam 16 besar di dunia karena Indonesia memang kaya dan memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk. Namun kita lihat dari pendapatan per kapita yang mencapai 4.900 US dollar, ternyata masyarakat kita masih rendah karena baru memiliki ranking ke 126. Yang kedua, ada tingkat kematian meningkat. Kenapa tingkat kematian ini meningkat? Karena transportasinya menjadi faktor utama penyebab tingginya angkatan kematian. Salah satu contoh, kita sekarang ini masih mengalami COVID-19 di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sekarang semakin hari semakin berjam, dia ada masyarakatnya yang meninggal karena tidak tertolong. Yang ketiga, ada banyak penduduk Indonesia yang masih kelaparan. Kenapa? Masih banyak penduduk Indonesia ini yang masih kelaparan karena masyarakatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam sehari-hari mereka, dan khususnya di wilayah di bagian timur. Mungkin sekiranya materi yang saya sampaikan apabila masih kebanyakan yang kurang, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu strategi pengentasan kemiskinan. Kemiskinan timbul karena ada sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam pembangunan, sehingga belum dapat menikmati hasil pembangunan secara memadai. Keadaan ini disebabkan oleh keterbatasan dalam kepemilikan dan penguasaan, faktor produksi, sehingga kemampuan masyarakat dalam menghasilkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan belum merata dan belum seimbang. Oleh karena itu, sebab-sebabnya upaya pembangunan kegiatan ekonomi kelompok masyarakat berpendapatan rendah senantiasa ditetapkan sebagai prioritas utama. Sejalan dengan itu, penyediaan faktor produksi termasuk modal dan kemampuan, peningkatan kemampuan masyarakat menjadi landasan bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dijabari dalam program pembangunan sektoral, regional, dan khusus pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung dirancang untuk memecahkan masalah kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari kelompok 4, kebijaksanaan dasar pengentasan kemiskinan. Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijaksanaan tidak langsung. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksudkan antara lain adalah suasana sosial politik yang tentara ekonomi yang stabil, budaya yang stabil, serta budaya yang berkembang. Lanjut ke kebijaksanaan langsung. Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan peran serta dan produktivitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang pangan, papan kesehatan, dan pendidikan, serta pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan pembangunan ekonomi di pedesaan akan disampaikan oleh saya, yaitu Taufik Ambara. Baik teman-teman, dalam rangka memperdayakan ekonomi pedesaan, maka hal yang sangat diperlukan yaitu tentunya yang pertama yaitu kebijakan, yang kedua itu strategi dan sistematis ekonomi yang berpihak pada rakyat, yang dimana sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat itu didesain secara sistematis. Jadi dengan kebijakan dan strategi yaitu menganut sistem pembangunan yang berorientasi kerakyatan, yang berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini tidak akan berarti menghambat upaya mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya pertumbuhan hanya akan berkesinambungan dalam jangka panjang jika sumber utamanya berasal dari rakyat sendiri,
baik berupa produktivitas rakyat maupun sumber daya yang berkembang melalui pembangunan, melalui penguatan ekonomi rakyat. Baik teman-teman, jadi maka untuk membangun pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan yang berbasis ekonomi perdesaan, maka pemerintah ini harus mengambil langkah-langkah. Yang pertama yaitu membangun kembali jaringan penyuluhan dan pembinaan yang benar-benar berkelanjutan, terorganisir serta bersasaran. Langkah kedua yaitu membangun lahan pertanian, perikanan, peternakan, usaha kecil dan menengah sesuai dengan karakteristik desa tersebut. Yang ketiga yaitu membangun dan memperbaiki saluran irigasi dengan memanfaatkan alam sekitar dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat ya, membangun jaringan pemasaran hasil produk dengan memperdayakan koperasi secara mandiri dan profesional. Jadi untuk membangun pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang berbasis ekonomi perdesaan, maka ada 4 langkah yang perlu dilakukan pemerintah ya, atau dilakukan pemerintah ya. Itu tadi ada 4 poin yang telah saya sampaikan. Baik teman-teman, jadi ada 3 hal yang ada pada pembangunan ekonomi perdesaan. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama yaitu permasalahan yang dihadapi. Sangat tentu banyak permasalahan yang desa ini yang dihadapi. Yang kedua yaitu langkah dan kebijakan dan hasil yang dicapai. Tentu ada langkah-langkah dan kebijakan dan hasil yang dicapai dalam pembangunan ekonomi di pedesaan. Yang ketiga yaitu tindak lanjut yang diperlukan. Nah, hal ini sangat diperlukan. Mengapa demikian? Mengapa hal ini ada pada pembangunan pedesaan? Karena tindak lanjut yang diperlukan itu sangatlah perlu di dalam pembangunan pedesaan. Di mana jika hanya pembangunan berhenti di situ, maka dia tidak akan berlanjut, maka tidak akan terjadi pembangunan ekonomi atau pembangunan ekonomi pedesaan yang baik. Jadi ini 3 hal ini yang ada pada pembangunan ekonomi pedesaan, yaitu yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama yaitu permasalahan yang dihadapi, yang kedua yaitu langkah dan kebijakan dan hasil yang dicapai, yang ketiga yaitu adalah tindak lanjut yang diperlukan. Baik teman-teman, mungkin ini saja dari kelompok kami, dari pemaparan kami. Mungkin ada ucapan kami atau penyampaian kami yang tidak dapat memahamkan teman-teman semua, kami mohon maaf. Namun di sinilah kami telah berupaya sebaik mungkin agar kami dapat menyampaikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Semoga berkah dan manfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.